dapat mengukur besarnya, dalam dan luasnya kasih Allah itu. Dia lebih luas, lebih dalam daripada lautan. Karenanya saudara-saudara, jangan pernah ragukan akan kasih Allah buat setiap kita, anak-anaknya. Kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema menikmati kasih karunia Allah yang berlimpah. Nats firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berlimpah dalam kasih karunia-Nya. Kasih karunia Allah itu, kalau bisa saya gambarkan, seperti air yang dituang ke dalam gelas secara terus-menerus sampai meluber. Karena memang Alkitab mengatakan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kamu. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Jadi kasih karunia Allah sanggup menjamin seluruh kehidupan setiap orang percaya, bahkan seisi dunia ini. Karenanya apapun persoalan yang kita hadapi, sebesar dan seberat apapun persoalan itu, kasih karunia Allah tersedia bagi kita. Haleluya. Ada satu ilustrasi untuk menggambarkan kasih karunia atas orang percaya. Seorang bapak ingin bepergian ke sebuah kota di seberang lautan. Kemudian ia membeli satu tiket dengan uangnya yang pas-pasan. Dalam perjalanan itu, setiap kali makan di dalam kapal itu, bapak ini selalu makan makanan sederhana yang dibawanya dari rumah. Sementara orang yang lain di dalam kapal itu, mereka menikmati makanan yang tersedia di dalam kapal itu. Bapak ini dengan rasa malu menikmati makanannya sambil berpikir, aku tidak bisa menikmati makanan yang enak seperti orang-orang yang lain. Saudaraku, sesampai di pelabuhan di tempat tujuan, seseorang bertanya kepada bapak ini, apakah bapak senang dengan pelayaran ini? Kemudian si bapak ini menjawab, ya, saya senang dan menikmati pelayaran, tetapi saya selalu kelaparan di dalam kapal itu karena saya tidak sanggup membeli makanan yang ada di dalam kapal tersebut. Lalu orang itu heran dan berkata, loh Pak, makanan itu sudah termasuk dalam harga tiket Bapak. Demikian kisahnya. Saudaraku, banyak orang Kristen seperti Bapak yang malam ini. Mereka tidak menikmati kehidupan ini dengan baik. Mereka tidak memahami kebenaran Alkitab bahwa dengan satu tiket kita sudah diberi jaminan oleh Tuhan. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita sudah menerima kasih karunia yang berlimpah dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kekuatan dari sebuah kasih karunia Allah itu? Kasih karunia Allah cukup
menyelesaikan semua persoalan kita. Mari kita melihat kisah dari seorang Paulus. Suatu ketika Paulus menerima penglihatan dan penyataan dari Allah. Dia dibawa ke surga, ke tingkat yang ketiga. Bagi Paulus ini merupakan keistimewaan dan kemegahan tersendiri, karena di antara para rasul Kristus tidak ada yang pernah mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Tapi Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa ini, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis menggocok aku. Ayat yang ketujuh. Persoalan yang dialami oleh Paulus adalah ada duri di dalam dagingnya. Tidak ada penafsir yang tahu persis apa yang dimaksud oleh duri di dalam daging Paulus ini. Mungkin saja itu penyakit mata, matanya yang sudah rabun. Penafsir yang lain ada juga yang berkata bahwa itu berupa penyakit yang permanen di dalam tubuhnya dan itu tidak pernah sembuh. Langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Paulus supaya duri di dalam dagingnya itu diangkat oleh Allah adalah ia berdoa. Alkitab mencatat sudah 3 kali Paulus berdoa supaya duri itu diambil daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab doa Paulus. Berbeda dengan apa yang diharapkannya. Jawaban Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Artinya duri itu tetap ada di dalam daging, di dalam tubuh Paulus. Akan tetapi juga kasih karunia Allah tersedia bagi Paulus dengan limpahnya untuk menguatkannya menghadapi sengatan duri itu. Dengan demikian duri itu bagi Paulus bukan lagi sebuah penyiksaan, melainkan sebuah instrumen untuk menarik kuasa Allah turun atas hidupnya. Duri yang ada di dalam daging Paulus itu menjadi kesenangan baginya, karena dengan adanya duri itu dia dapat menikmati kasih karunia Allah yang berlimpah, menikmati kuasa Allah di dalam pelayanannya. Apakah duri di dalam daging kita saat ini? Apakah persoalan rumah tangga, persoalan suami, persoalan istri yang belum berubah, persoalan pekerjaan, atau usaha yang sedang dilanda, diterpa oleh terpaan pandemi COVID-19 ini, atau mungkin anak-anak tidak menurut seperti apa yang kita rindukan untuk terjadi di dalam diri anak-anak kita. Mungkin saja itu adalah penyakit yang tidak sembuh-sembuh di dalam diri kita. Kita mungkin sudah berdoa dan sudah berusaha, tetapi duri itu masih ada. Jawaban Tuhan bagi kita bukan seperti yang kita harapkan, tetapi jawaban Tuhan bagi kita adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya kasih karunia tidak menjauhkan masalah dari kita, tetapi kasih karunia membantu kita untuk mendalami masalah itu sampai kita melihat kuasa Tuhan di dalamnya. Orang lain mungkin sudah lari meninggalkan masalah itu, tetapi kasih karunia membawa kita berjalan di atas masalah yang kita hadapi dan memberikan kekuatan ekstra dan memberikan kesanggupan untuk kita melewati masalah-masalah tersebut. Apapun jenis persoalan kita, saudaraku, kasih karunia Allah cukup
bagi kita. Haleluya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa kita sebagai orang percaya harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kasih karunia Allah. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, saudaraku, Tuhan menginginkan kita agar bertumbuh di dalam kasih karunia. Mengapa? Karena ketika kita bertumbuh di dalam kasih karunia, maka kita akan memahami arti kehidupan ini. Kita akan menghargai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Bahkan kita akan memberikan hidup ini untuk menjadi alat Tuhan, melayani, mengasihi, dan memberkati sesama kita. Ketika ada orang yang menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri dan tidak pernah mengucap syukur atas hidup ini, itu artinya mereka tidak mengenal kasih karunia Allah. Bersyukurlah kalau kita masih bisa tertawa di tengah persoalan hidup ini. Itu artinya sukacita Allah masih ada di dalam hati kita. Bersyukurlah kalau kita masih bisa menangis di tengah-tengah keberhasilan kita. Itu artinya kita masih menyadari bahwa semuanya itu karena kemurahan dan kasih karunia Allah. Apapun persoalan yang kita hadapi dan bagaimanapun keadaan kita, saudaraku, kasih karunia Allah cukup bagi kita. Saudara, apapun keberhasilan kita, apapun yang kita sudah dapatkan dalam hidup ini, kasih karunia menolong membantu kita agar supaya kita tidak lari keluar dari kehendak Allah. Saudaraku, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia Allah yang dilimpahkannya kepada setiap kami, orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Tuhan, terima kasih. Siapakah kami di hadapan-Mu? Kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk dikasihani. Sebab kami orang berdosa. Sebab kami orang yang tidak pernah melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi oleh karena kasih daripada Allah, sehingga Kristus menyelamatkan kami dan memberikan kasih karunia berlimpah di dalam hidup kami, sehingga kami mampu dan sanggup melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Semua bukan karena gagah dan karena kuat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang berlimpah bagi kami. Kami percaya kasih karunia Allah tidak pernah beranjak daripada kami. Berkat Tuhanlah atas setiap umat-Mu, atas setiap anak-anak-Mu yang selalu dan terus mengharapkan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bagi-Mu Yesus Tuhan segala hormat, pujian dan kemuliaan. Tuhan memberkati kami sekalian dengan berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kami yang percaya. Haleluya. Amin.